Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada pasal yang baru, dan ini pasal besar. Kita tersisa 3 pasal besar lagi selesai kitab ini insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, ya, bukan hanya kelancaran, kita berharap juga mendapatkan ilmu dari bahasan kitab ini dan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Baik. Kita baca faslun fi sujud tilawati, pasal dalam sujud tilawah. Huwa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi, dia adalah pasal yang ditekankan agar diperhatikan. Qad ajma'al ulama'u 'ala al-amri bis sujud tilawati, para ulama sepakat ijma' memerintahkan sujud tilawah. Wakhtalafu fi annahu amru istihbabin aw amru ijabin, mereka hanya berselisih pada apakah ini perintah yang berarti anjuran atau perintah yang berarti kewajiban, keharusan. Karena perintah dalam agama kita 2. Jadi kalau ada perintah Allah, ya, kerjakan, maka itu masih punya dua mata, 2 ujung atau 2 poros. Yang pertama amru istihbab, perintah yang bersifat anjuran. Ciri-cirinya ada, dan itu diterangkan, bahkan dijabarkan luas oleh para ulama dalam usul al-fiqh, ya, memahami dalil. Di antaranya dalil perintah, kapan perintah itu bersifat anjuran. Dia perintah tapi dia anjuran. Contoh perintah anjuran adalah, yaitu adanya kata perintah namun Rasulullah SAW menampakkan kekhawatirannya, sehingga seakan-akan tidak rela apabila perkara ini benar-benar perintah yang harus. Maka ini indikasi itu perintah bersifat anjuran saja. Yaitu adalah seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan, kalau tidak aku khawatir, cemas memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Jadi kalau tidak ada rasa berat dari Nabi melihat kita diperintahkan bersiwak setiap kali sholat, maka maka pastilah perintah siwak itu akan menjadi keharusan bagi kita, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dosa. Karena Nabi merasa keberatan, maka perintah tersebut hanya sebatas anjuran. Perintah istihbab namanya, atau perintah bersifat anjuran. Ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa anjuran itu, ingat, asalnya perintah. Hanya saja tidak ada keharusan. Jadi kalau kita tinggalkan anjuran gara-gara anjuran, hanya sekedar dianjurkan kita tinggalkan, malah kita tinggalkan, itu berarti kita meninggalkan perintah sebenarnya. Jadi jangan lihat
anjurannya, karena anjurannya hanya untuk membedakan antara, tapi lihat asalnya bahwa semuanya sama-sama perintah. Jadi melihat sunnah, bahasa kitanya sunnah, disunnahkan. Lalu ditinggalkan karena dia sunnah, ini keliru. Karena sunnah disebut sunnah untuk membedakan antara perintah yang sunnah dengan perintah yang wajib. Hendaknya kita lihat asal bahwa sunnah perintah, tinggal meninggalkan perintah, walaupun tidak diharuskan untuk mengerjakan. Tapi kalau kita tinggalkan, seakan-akan kita meninggalkan perintah. Nah, perintah yang kedua adalah perintah ijab. Perintah ijab, perintah yang bersifat keharusan, wajib. Ini seperti dalil salat, ya, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan dirikanlah zakat. Perintah dalam Quran itu tidak akan bergeser kepada perintah yang pertama tadi, perintah istihbab, anjuran, sampai ada dalil atau indikasi yang memalingkan dari awalnya perintah wajib menjadi perintah anjuran. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, apabila kamu melakukan akad hutang piutang untuk waktu yang telah ditetapkan, disepakati. Faktubu, wajib ataukah anjuran? Ini perintah. Tulislah hutang tersebut. Buktinya kita nggak ada yang nulis. Kita percaya aja kalau ada orang hutang. Dan kita bukukan gitu dari 1 sampai dari 2000 berapa kita mulai akad semacam ini sampai hari ini 2024. Kita tidak punya buku pembukuan hutang. Buku pembukuan modal, usaha ada. Hutang sebagian punya. Kalau ada orang-orang usaha ini dicatat. Tapi kalau personal biasa enggak. Main lisan. Berarti dosa. Nah, ini perintah anjuran. Mengapa? Karena Nabi SAW juga pernah tidak atau memang tidak melakukan itu. Nabi SAW tidak melakukan tersebut. Artinya ketika itu tidak dilakukan Nabi SAW, bukan Nabi meninggalkan perintah. Bukan, tetapi Nabi ingin menurunkan level perintah menjadi bukan wajib, tapi menjadi perintah anjuran. Karena Nabi lah tempat disyariatkan. Begitu. Jadi ada indikasi-indikasinya. Dia perintah tapi Nabi nggak kerjakan. Nggak mungkin Nabi ada perintah nggak kerjakan. Oh, maksudnya kata para ulama, ini perintah diturunkan levelnya. Bahwa ini perintah istihbab. Jadi kalau nggak ada indikasi, maka dia lempeng. Ya. Senantiasa di atas kewajiban. Itu asal perintah. Nah, yang dipersisikan sekarang sujud tilawah ini perintah, disepakati perintahnya. Ya. Tetapi apakah ini perintah yang bersifatnya anjuran ataukah kewajiban, keharusan? Faqal jamahiru, berkata mayoritas ulama, laisa biwajib, tidak harus, tidak wajib. Bal huwa mustahab, dia hanya disunnahkan atau dianjurkan. Dan jumhur mayoritas ini menisbatkan pendapatnya kepada pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Imran bin Al-Husayn, Imam Malik, Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawayh,
Abi Thawr, Dawud, dan selain mereka, semoga Allah memberikan mereka rahmat dan ridhonya. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, sementara Abu Hanifah yang gurunya Imam Malik, madhab satu pertama, huwa wajib, kata dia wajib. Wahtajja biqaulihi ta'ala, ini mazhab pertama yang besar ya. Wahtajja biqaulihi ta'ala, dan dia berhujjah, berdalil dengan firman Allah, fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Lantas mengapa mereka tidaklah beriman tatkala dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak sujud? Berarti sujudnya orang yang dengar Quran adalah keimanan. Sebaliknya, tidak sujudnya orang dengar Quran, maksudnya dengar Quran itu dengar ayat tilawah, berarti tidak beriman atau kurang iman. Ini dalil Abu Hanifah, seorang ulama menyendiri mengatakan wajib. Wahtajjal jumhur bima sahha an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jumhur berhujjah, berdalil. Tadi kan dalilnya Abu Hanifah. Sekarang dalilnya jumhur, mayoritas yang kita sebutkan di awal tadi. Sebuah riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qara'a yaumal jumu'ati al minbari surat an-Nahl. Bahwa Nabi SAW, bahwasanya dia membaca pada hari Jumat di atas mimbar surah An-Nahl. Hatta idza ja'a sajdata, hingga tatkala membaca atau sampai bacaan tersebut pada ayat sajadah, ayat yang ada kalimat sujudnya, ada lafaz sujud. Nazala, dia turun dari mimbarnya, fasajada, dia sujud, wasajadan nas, dan manusia dan ini para sahabat lainnya sujud di belakang. Hatta idza kanatil jum'atul qabilatu qara'aha, bahkan apabila di Jumat depan dia baca kembali, dia ulangi lagi. Idza ja'a sajadah, dia ketika sampai bacaannya di ayat sajadah, ayat yang ada lafaz sujudnya, maka dia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, innaman namurru bis sujud, kita baru saja melintasi bacaan ayat yang ada lafaz sujudnya. Faman sajada faqad asaba, yang sujud maka dia telah benar. Wa man lam yasjud fala itsma alaih, yang tidak sujud maka tidak ada dosa. Walam yasjud Umar enggak sujud. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lagi Rasulullah SAW berkhutbah, sambil baca surah An-Nahl. Dan di antara beberapa hadis menyebutkan, ya, Nabi SAW itu berkhutbah dengan surah surah Qaf. Bahkan sampai para sahabat tuh hafal dari surah Qaf dari khutbah Nabi, karena sering. Surah Qaf itu gimana? Digunakan untuk khutbah, ya kita berdiri dalam khutbah tersebut, kita melakukan pembukaan hajah, khutbatul hajah, lalu setelah itu kita baca surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Terus nanti kita bagi dua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimin kulli dzam fastaghfiruhu ghafur. Nanti bangkit lagi. Khutbah yang kedua, lanjutin ayat tadi sampai habis. Jamaahnya pada tidur. Jamaahnya enggak ada yang paham, jamaahnya terkejut-kejut, maka sebagian ada yang video viralkan. Padahal ini dari hadis Nabi SAW. Cuma kita juga yang perlu sesuaikan. Karena
Kita ini orang-orang yang tidak paham bahasa Arab secara keseluruhan. Apalagi ayat Quran gitu, kita tak khawatir kalau salah paham, salah terjemah, sehingga kita pun lebih kesulitan. Maka untuk itu mungkin diberikan artinya. Oh, artinya. Kalau tafsirnya panjang sekali. Tapi memang dalam satu surah Qaf itu jadi khutbah Nabi kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita ini perlu diterjemahkan, nah terjemahnya saja. Kalau kita tafsirkan, oh panjang sekali. Ayat pertama apa faidahnya, ayat kedua apa faidahnya, terlalu panjang. Nah ini kalau kita lihat dari hadis ini, Nabi SAW baca surah An-Nahl. Coba dilihat dalam surah An-Nahl, ayat sejadah itu ayat keberapa? Ayat. Ya hafalannya ya. Hafalannya dibuka-buka. Surah An-Nahl itu juz berapa? Juz berapa? 14. Surah juz ke-14, silakan. Coba dilihat. Yang pakai Quran digital silakan buka Quran digitalnya. Yang mau pakai hafalannya silakan pakai hafalannya. Husnudon dengan hafalan tersebut. Yang cepat dapat hadiah. Silakan. Nggak ada nih? Nggak ada yang ketemu? Ya udah, berarti kita jawab. Yaitu adalah surah An-Nahl ayat 49, ayat 50-nya lah. Jadi dapatnya ayat 50. An-Nahl ayat 50. Ya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbiruna yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Turun dia sujud. Itu ayat 50. Tidaklah Nabi, kan kalimatnya hatta idza ja'as sajadah, sampai ketika bacaannya Nabi tiba di ayat sajadah, berarti kan sebelum sudah baca. Lalu tiba sampai di ayat sajadah. Kita katakan dari awal ayat 1. Ayat 1 ke ayat 50 berapa lembar tuh? 1, 2, ya sekitar 2,5 ya, menuju 3. Bayangkan itu isi khutbah Nabi SAW. Ayat Quran, surah An-Nahl. Ketika sampai khutbah tersebut ayat sajadah, atau ayat yang ada kata sujudnya, maka Nabi SAW turun dari mimbar dan sujud, tentu menghadap kiblat. Fasajadan nas, karena ini Nabi yang kayak gitu dan ini baru pertama kali bagi mereka, maka mereka nggak banyak komentar, langsung ke sujud juga. Entah apa yang dibaca, kalau udah diajarkan alhamdulillah. Maksudnya ingin menggambarkan mereka lihat Nabi sujud tanpa dikasih tahu dulu, atau tanpa diingatkan, diaba-aba, tanpa diaba-aba. Kalau sekarang seperti itu, insya Allah yang dapat dipastikan yang sujud cuma imamnya. Satu, tidak paham yang dibaca apa imamnya, ayat sajadah dia nggak terlalu begitu kena gitu, apalagi ini ayat yang sujudkan di ayat 49, tapi tanda sujudnya untuk sempurna di ayat 50. Sudah tidak ada lagi bunyi-bunyi ayat sejadahnya. Itu makin blur, nggak paham lagi. Tuh, bisa kita coba besok. Langsung dipraktekkan. Fasajadan nas, manusia sujud. Hatta idza kanatil jum'ah, Masya Allah.
Jumat berikutnya, Jumat depan lagi, Jumat depannya lagi, Jumat setelahnya, Nabi kembali baca surah An-Nahl itu. Nah, ini kalau kayak gini nih biasanya ini untuk orang-orang yang suka tadabbur Quran, apalagi mau Ramadan nih, kita latihan dari sekarang. Ini tuh kode keras bahwa ini ayat punya kandungan hebat. Sampai Nabi jadikan ayat bacaan di mimbar. Kan kalau mimbar tuh sudah harus materi yang terpilih. Makanya ada khutbah Jumat pilihan. Dia harus materi yang terpilih. Berarti materinya terpilih di surah An-Nahl. Ah, itu galilah, bacalah. Ayat 1 sampai 50. Bahkan kalau bisa sampai habis surah An-Nahl. Bahkan Nabi mengulangi lagi dengan ayat yang sama di pekan berikutnya, pekan setelahnya. Dan ketika sampai ayat yang ini, ayat ke-50, Nabi turun sujud. Hatta idza ja'a sajadah, maaf. Yang kedua kali ini, mohon maaf. Yang kedua ini, Nabi SAW ketika sampai di ayat sajadah, Nabi berkata dalam kondisi khutbah, ayuhan nas, wahai manusia, innama namurru bis sujud. Kita diperintahkan untuk sujud. Jadi himbauan dalam khutbah. Khutbah itu kan biasanya satu arah. Tapi kali ini seakan-akan dua arah. Walaupun tidak dua arah akhirnya. Hanya seakan-akan keluar daripada bentuk khutbah yang sebenarnya, menjadi himbauan. Ayuhan nas, kita ini baru lewat ayat sajadah. Yang sujud maka dia telah benar. Maksudnya benar apa? Ashabas sunnah, dia telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Faman lam yasjud, tapi yang belum sujud atau tidak sujud, fala isman, tidak dosa. Maka kami pernah dapati beberapa syekh itu kalau lagi khutbah, itu kan khutbah, terus kemudian setelah selesai khutbah dia teriak lantang, ya namanya skema khutbah lah gitu. Lalu ketika sampai mau berhenti, yaitu mau istirahat, duduk di antar dua khutbah, ya, yang biasanya kita aqulu qauli hadza, beliau ingatkan, ayuhan nas, bahwa setelah di antar dua khutbah ini ada waktu mustajab. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi himbauan. Nah, ini dalilnya, dalilnya ini. Terus kemudian Rasulullah sujud, para sahabat sujud, walam yasjud Umar bin Khattab tidak sujud. Umar enggak sujud, bukan masalah tidak sujudnya, tapi keteladanannya, bahwa Umar paham faqih, punya fikih, punya pemahaman. Kalau semuanya sujud, nanti nggak ada riwayat yang kita bisa jadi indikasi ini itu bukan sunnah. Kan pada kalimat nggak ada dosa, berarti sunnah. Oke, tapi para sahabat siapa yang sudah ngelakuin bahwa ini benar-benar sunnah? Umar. Kita punya bukti cukup dan kuat. Rawahul Bukhari. Wa hadzal fi'lu wal qaul. Ya. Tapi masalahnya tadi kami sampaikan, kalau kita praktekkan besok ini, kita sujud, yang lain nggak sujud. Yang hadir malam ini sujud mungkin. Yang lain nggak sujud. Bahwa yang lain ikut pendapat Umar. Husnuzon. Walam yasjud Umar. Walaupun sebenarnya banyak yang nggak tahu. Rawahul Bukhari. Wa hadzal fi'lu wal qawlu min Umar. Ya, ini adalah perbuatan dan ini adalah ucapan dari Umar. Umar meriwayatkan hadis ini dan Umar mempraktikkannya di zaman Rasul. Komplit. Ini perbuatan, ini ucapan Umar. Fi hadzal majma' dalilun zahirun. Ini dalil yang jelas, gamblang, kuat. Riwayat Imam Bukhari.
Wa amal jawab, adapun bantahan anil ayatil lati ihtajja biha Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dan untuk ayat yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah, fazahirun, maka mudah, ya, li'annal murada dhammuhum ala tarkis sujudi takdziban, celaan tidak beriman dalam ayat yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah itu celaan untuk orang yang meninggalkan sujud karena mendustakan ayat Quran. Ya, karena dalam hatinya ada kedustaan terhadap ayat Quran. Kalau yang nggak sujud karena ini perintah sunnah, tidak mengapa. Fala itsma alaih. Bahkan itu keteladanan. Tapi kalau seandainya dia tidak sujud karena mendustakan ayat, maka dia tidak beriman. Makanya ayat setelahnya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Mereka lah orang-orang kafir yang mendustakan. Berarti tidak hanya gara-gara tidak sujud, tapi karena awalnya mereka mendustakan Quran, mereka pun nggak sujud. Wa thabata fi sahihaini an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan sahih dalam riwayat, ya, dalam dan telah didapatkan ya hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia membaca di hadapan Nabi SAW, wan najmi, surah An-Najm seluruhnya. Surah An-Najm sekarang ada ayat sajadahnya. Pada ayat ke berapa? Pada ayat terakhir. Ayat terakhirnya. Fasjudu lillahi wa'budu. Itu ayat terakhir. Falam yasjud. Siapa? Zaid bin Thabit setor kepada Nabi surah An-Najm, dan falam yasjud, tidak sujud. Ini dalil bahwa hukumnya sunnah. Ini indikasi-indikasi sunnah. Dia perintah. Kalimat sujudnya perintah. Ya. Kan fasjudu lillahi wa'budu. Ayatnya kayak gitu. Sujudlah kepada Allah. Itu perintah. Tapi ada indikasi bahwa Nabi mengatakan tidak dosa, bahwa Umar pernah meninggalkannya sekali, Zaid bin Thabit pernah juga tidak sujud sekali ketika setoran An-Najm. Wa thabata fi sahihaini annahu sajada fi wan najm, dan juga ada hadis yang sahih yang menyebutkan di hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa Zaid bin Thabit ini pernah sujud. Jadi disebutkan dalam riwayat tidak sujud, di riwayat yang lain sujud. Sehingga ini menunjukkan bahwa fadalla ala annahu laisa biwajib. Ini menunjukkan bahwa hukum sujud tilawah tidaklah wajib. Dia perintah, tapi bukan perintah bersifat wajib, keharusan, ditinggalkan berdosa. Ya. Ini adalah sujud tilawah. Faslun fi bayani adadis sajadati wa mahalliha. Pasal yang menjelaskan jumlah sujud dan tempat sujud. Amma adaduha, adapun jumlah sujud tilawah, fal mukhtaru ladzi qalahu Syafi'i wal jamaahir annaha 14 sajdah. Mohon maaf, pasal yang menjelaskan jumlah ayat sajadah, jumlah ayat sajadah dan tempatnya di mana. Maka yang terpilih oleh pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama Syafi'iyah bahwasanya ada 14 ayat sajadah. Ya. Pertama dalam surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Subhanalladzi sakhkhara lana, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj. Al-Hajj itu ada dua ayat sajadah, ya, Al-Furqan, An-Naml, ya, Alam Tanzil, terus kemudian As-Sajdah, An-Najm,
Idza syamsu insyiqaq al-alaq 14. Wa amma sajadatus shad fa mustahabbah. Adapun ayat sajadah di surah Shad maka hukumnya mustahabbah, ya, itu dianjurkan. Walaysat min azaimis sujud, namun tidak ditekankan sujud. Ai mutaakkidat, yaitu ditekankan. Thabata fi sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis sahih dari Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol shad laisa min azaimis sujud. Shad di surah Shad itu ada ayat sajadah yang tidak menjadi tidak ditekankan menjadi tempat atau ayat sujud. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, dan aku telah menyaksikan Nabi sujud pada ayat itu. Wa hadza madhhabus Syafi'i, maka hukumnya sunnah berarti. Nabi melakukan, tetapi tidak disebutkan tadi di kumpulan ayat-ayat surah-surah yang ada ayat sajadahnya. Coba buka aja Shad itu. Kita lihat di Shad itu, ya, surah Shad itu juz berapa? Juz berapa? 23. Itu ada ayat sajadah di 24, ya. Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ada ayat sajadahnya, tandanya. Kata Ibnu Abbas, hadisnya sahih, aku lihat Nabi sujud. Tapi Nabi sebelum bilang laisa an azaimis sujud. Ayat itu bukan ayat yang ditekankan sujud. Maksudnya tergolong sebagai ayat sajadah. Tetapi Nabi pernah sujud. Makanya kalau kita lihat di situ sudah ada tanda sujudnya. Memang kalau kita lihat artinya ini tentang Daud. Dia hanya istighfar dan ruku. Tetapi tidak ada kalimat sujudnya. Hanya saja Nabi pernah sujud maka dikasih tanda. Waqala Abu Hanifah ya arba'a asrah aidha. Kata Abu Hanifah ada 14 tempat. Walakin asqata tsaniyah min hajj, namun dia menghilangkan yang kedua dari surah Al-Hajj. Jadi surah Al-Hajj tadi ada 2 tempat sujud, ada 2 ayat untuk sujud, namun menurut Abu Hanifah yang kedua dihilangkan, ya, diganti dengan shad. Itu Abu Hanifah. Jadi kembali 14. Wa ja'alah min azaim. Abu Hanifah memandang yang di shad ini justru termasuk ayat-ayat sujud. Wan Ahmad riwayatan, dari Imam Ahmad 2 riwayat, ihdahuma, yang pertama seperti Imam Syafi'i 14, wa tsaniyah, yang kedua khamsa asrah 15 tempat sujud. Memasukkan huruf shad, surah Shad. Intinya sebenarnya ada 15, cuma perbedaannya 14 ini, ya, yang ditekankan, yang satu ini disunahkan. Nabi pernah sujud. Kalau seandainya ada ayatnya sekarang bertanda sujud, sudah sujudlah. Cuma, ya, tidak tergolong ayat-ayat sujud, ayat-ayat yang ditekankan sujud. Nah, di sini ada perselisihan para ulama. Intinya mau dimasukkan yang salah, atau kalau mau keluar amalkan semua. Mau keluar dari perselisihan sebenarnya diamalkan, ya, yaitu sujud di surah Shad ayat ke-24. Iya, Al-Marwazi wa qaul Ibnu Abbas, Ibnu Suraid, Abu Ishaq, Al-Marwazi min ashabi Syafi'i. Ini pendapatnya para ulama salaf, ya, seperti Ibnu Suraid, Abu Ishaq, Al-Marwazi. Ini adalah imam-imam mazhab Syafi'i. Baik, azan terlebih dahulu, silakan. Bila ada pertanyaan sebelum nanti kita jawab, boleh. Silakan, Pak. Ya, siap-siap. Ya. Biasanya kalau itu sujud nggak pakai ruku, karena banyak orang nggak tahu kan sujud kan nggak ngerti
Ya, siap siap. Ya, silakan ada dulu. Wah. Hmm. Taib. Sebenarnya agak panjang ya pembahasan sujud tilawah ini. Boleh kita mungkin nanti ambil enggas-enggasnya, kayak misalkan ayat-ayat yang ada ayat sujudahnya, ini nanti mungkin kita bisa akhirkan ya, karena agak panjang mungkin. Terus kemudian bisa dituliskan juga atau bisa
di browsing, karena ini pun insya Allah benar semua, maksudnya tidak ada yang menyimpang dalam masalah ini, tidak akan salah paham. Jadi bisa dicari sendiri yang ayat-ayat sejarah. Tapi kalau nanti kita mau sampaikan juga di majelis ini, kita akan sampaikan, tapi kita akhirkan terlebih dahulu. Untuk menanggapi dulu pertanyaan, itu sebenarnya di pembahasan paling akhir itu pasal sifat sujud, ya, masya Allah. Di situ disebutkan bahwa ya, Tsumma in kana alladhi yuridu sujud qa'ima. Apabila yang akan sujud itu sedang berdiri. Seperti sholat kan? Kabbara lil ihrami fi hali qiyamihi. Ya. Pertama kita sebutkan dulu ya. I'lam anna sajid li tilawati lahu halan, bahwasanya orang yang sujud tilawat dua keadaan. Ahaduhuma ayyakuna kharij shalah. Yang pertama keadaan luar sholat, yang kedua ayyakuna fiha, sedang sholat. Kita bahas yang mana? Kita bahas yang kedua aja dulu ya, yaitu saat sholat. Iya. Ya. Al-hal ats-tsani an yasjuda li tilawati fi shalah, yaitu sujud tilawah dalam sholat. Fala yukabbira ihrami wa yustahabbu an yukabbira sujudi. Maka dia tidak takbiratul ihram, ya, tidak takbir untuk ihram, tapi dia dianjurkan takbir untuk sujud. Paham tidak? Jadi tidak menggabungkan dengan takbir ini diniatkan untuk sujud, bukan takbiratul ihram. Wala yarfa' yadayhi, sehingga dia tidak perlu angkat tangan, karena dia takbir untuk sujud. Takbir untuk ihram ada kaifiyat, ada bentuk takbir. Takbir untuk ihram itu bentuknya adalah dengan mengangkat tangan kita sejajar dengan syahna udunaina, yaitu adalah bawah kuping kita atau pundak kita. Ini adalah bentuk sujud takbir untuk ihram, gerakannya. Adapun sujud tilawah, takbir untuk sujud tilawah adalah ya dia bertakbir ketika akan sujud. Jadi dia baca misalnya wa idza qira'al qur'anu la yasjudun, Allahu akbar. Itu takbir untuk sujud, tidak angkat tangan. Wa yakabbiru lirraf'i minas sujud. Lalu kemudian ketika bangkit dari sujud dia bertakbir kembali. Hadha huwas sahihul masyhur alladhi qalahu jumhur. Ini adalah pendapat yang sahih yang terkenal di kalangan mayoritas ulama. Waqala Abu Ali bin Abi Hurairah, ini siapa ini? Oh, Abu Ali, tapi sebutannya seperti nama sahabat Abu Hurairah. Kunyahnya seperti nama Abu Hurairah. Ya, Abu Ali namanya. Namanya Hasan bin Al-Husain, ya, bin Abi Hurairah Abu Ali Al-Baghdadi. Min ashabina, dari ulama Syafi'i, la yukabbir sujud, tidak takbir untuk sujud, walal raf'i, dan tidak rufa', tidak mengangkat tangan. Ini apa? Pendapat kedua, ya, yang tidak masyhur, yang dimunculkan oleh Abu Ali dalam mazhab Syafi'i. Dia bilang tidak takbir, dia langsung sujud, turun gitu daripada berdirinya, dia turun langsung sujud, dan tidak angkat tangan. Wal ma'ruf al-awwal, tapi kembali kata Imam Nawawi, yang dikenal itu yang pertama, yang diketahui sebagai tata cara yang benar itu yang pertama. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Baik. Adapun takbir yang pertama mungkin sangat ditekankan, tapi takbir yang kedua, ya, yakabbiru li raf'i minas sujud, ya, ini ada yang menggunakan takbir, ada yang tidak, tapi langsung membaca ayat. Intinya adalah kalau kita sekarang ingin ringkaskan, ya berarti yang masyhur, yang sahih, yang mukhtar, yang terpilih oleh jumhur ulama, takbirlah untuk sujud tanpa angkat tangan, lalu kemudian setelah itu bangkit dari sujud takbir kembali, Allahu akbar, tanpa angkat tangan. Wa ammal adabu fi hadis sujud, adapun adab, ya, adab ketika sujud,
tasbih, ketika bertasbih, fa'ala ma taqaddama minas sujud, maka ya ketika dia bangkit, ketika dia sujud, apa adab-adab yang perlu dibaca? At-tasbih fi sujud, yaitu sujudnya adalah membaca, berkata ashabuna, imam-imam dalam madzhab Syafi'i, yusabbihu bima yusabbihu bihi fi sujudis shalah. Dia boleh bertasbih kok. Sebagaimana tasbihnya sujud dalam salat 3 kali. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Beliau berkata, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, baru sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini hadis dari Imam Muslim, doa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang panjang. Lihat juga Musnad Imam Ahmad. Baik. Wa yaqulu, boleh juga berdoa, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW mengucapkan itu doa dalam ruku dan sujudnya. Fahadha kullu mimma yaquluhu fi sujudihi fi shalah. Ini seluruhnya adalah yang diucapkannya dalam sujudnya dalam salat. Ya. Qalu wa yustahabbu an yaqul, dan ada yang mengatakan, mereka ulama mensunnahkan untuk berdoa, Allahumma aktub li indaka biya ajra waja'ah li indaka dukhra wada'anni biya wazra waqbalha minni kama qabiltaha min ibadika Dawud. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dari Uqaili, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa hadha du'a khasisun bihadis sajadah. Ini doa yang khusus untuk sujud tilawah ini, maka sepantasnya dihafalkan. Panjang pula Ustaz, pilihlah yang paling mudah. Ya, insyaallah di buku dzikir dan wirid itu juga ada. Sudah siap untuk dipraktikkan nanti? Kalau belum siap, besoknya saja. Sekarang kembali merojaah lafaz doanya insyaallah. Kalau seandainya tidak bisa, tidak apa lagi satu, tidak subhanallah a'la, subhanallah a'la, subhanallah a'la, yang kita mampu semampu ini. Sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik. Ketika dia bangkit dari sujud tilawah, dia langsung berdiri. Langsung berdiri, wala yajlisu istirahah. Tidak duduk untuk istirahat. Seperti kayak duduk istirahat mau ke rakaat 2. Enggak ada. Bila khilaf, tanpa ada persisihan. Wah, di masalah gharibah. Ini masalah yang sering dilalaikan. Qalla man nassa 'alaiha. Jarang orang yang membahasnya. Wa idza rafa min sajdati tilawati fala budda min intisabi qa'imah. Wal mustahabbu idan tasadda qa'ima an yaqra'a syai'an thumma yarka' fa in tasaba thumma raka'a min ghairi qira'atin jaza. Kalau setelah bangkit dari sujud tilawah, maka harus tegak lurus, baru mulai baca Quran lagi. Jangan ketika baru bangkit Allahu Akbar, baru gini langsung ayatnya baca. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yadribuna, langsung baca gitu, tapi dia tegak dulu sampai tegak, baru dia baca ayat berikutnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Terus baru dia ruku dan lanjutkan sholatnya kayak biasa. Dan itu masih ada beberapa keterangan nanti, tapi kita ini lewatkan. Nanti kita akan baca di akan datang terkait batal tidak batalnya nanti antara sujud tilawah ya yang dilakukan oleh seorang sholat sendiri. Kapan situasi itu batal, kita akan sampaikan. Kapan situasi itu tidak batal, kita akan bahas insya Allah. Jadi ada kaitannya dengan batal tidak batalnya. Ini kita jelaskan supaya kita mengetahui kasus sebenarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
sahbihi wasallam. Assalamualaikum